Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini di Intent Business jumpa lagi dengan kita. Dan di sini kita review tentang channel yang kita miliki ya, salah satu channel yang kita miliki yaitu Quizsearch. Kita evaluasi dan review di sini. Quizsearch itu merupakan salah satu channel yang memang itu fokus di modelnya ya, formatnya itu pertanyaan dan jawaban teman-teman, dan ya ini sudah mencapai 401 video. Dan ya ini sebenarnya 401 ini terdiri dari banyak pembahasan ya, jadi bukan berarti satu pembahasan 401 itu enggak teman-teman. Jadi di sini kalau kalian lihat ini misalnya udah dikategorikan ya, bisa tentang iPadOS ini ada 2, terus ada WordPress ada 1, terus ini ya tentang Affinity ada 12, terus tentang Quizsearch Inkscape ya ini 14. Nah seperti itu ya. Dan ini tentang Windows ada 57 ya, ini condong ke sini ya, sebagian besar ke Windows dan Chromebook teman-teman. 165 video dan lain sebagainya di sini. Dan ini ada juga yang project yang mandek ini ya, jadi Quizsearch kehidupan. Itu pas awal-awal dulu itu aku belum tahu ini ke arah mana gitu ya teman. Dan setelah itu waktu berganti waktu itu aku kayak ini kayaknya lebih baik ke arah sini gitu ya, artinya ke arah yang praktis dari beberapa channel yang kita miliki gitu ya teman-teman. Jadi untuk misalnya kan kadang ada pertanyaan juga di situ ya, jadi kadang itu jadikan sebuah inspirasi gitu ya, jadi itu jadi pertanyaan sehingga itu melahirkan sebuah jawaban, di mana jawabannya nanti akan ditaruh di sini gitu ya, yang berawal dari sebuah pertanyaan itu di beberapa channel yang kita miliki seperti itu. Karena itu akan jauh lebih gampang sih untukku untuk membuat sebuah pembahasan di sini. Dan di sini jujur aja pas awal itu di sini awalnya ini memang desainnya kita itu sederhana ya teman-teman, jadi tidak terlalu banyak pernak-pernik ya di sini teman-teman. Jadi kayak kalau kita itu ngejawab sebuah pertanyaan secara langsung gitulah ya teman-teman, seperti itu. Jadi kan tidak ada proses editing yang ini harus di-cut, dikasih apa gitu, jeda dan lain sebagainya. Dan makanya itu kan sebenarnya ini tuh dulunya agar clear gitu ya, jadi satu pertanyaan itu jawabannya clear gitu ya. Dan ya itu memang aku fokus buat ini ya teman-teman ya, jadi berhari-hari itu memang fokus buat konten gitu ya di sini tuh teman-teman. Jadi mungkin ini adalah review pertama ya, review pertama. Sebenarnya mau di 500 ya, ketika aku buat video 500 video. Karena di sini untuk pencapaiannya ada di sini targetnya. Jadi di sini tuh 100 video udah dari 29 April 2022 dan ya targetnya 1000 video. Nah, seperti itu, entah nanti kapan itu di sini. Dan sebenarnya mau 500 video itu kita coba untuk tinjau gitu ya, tinjau atau kita coba untuk muhasabah, evaluasi lah gitu ya teman-teman tentang ini. Kita coba ini, sebenarnya sebelumnya itu aku udah ini teman-teman, jadi sebelum aku buat video ini tuh aku udah lihat-lihat ada beberapa hal yang ini tuh kayak wah aku harusnya kayak gini nih. Ini kalau kayak gini kasihan juga sih ini yang orang yang dia itu sampai di kontenku ini. Jadi tentu yang ada di sini tuh kan dia mengharapkan sebuah jawaban ya dari rasa pengetahuan atau apa yang ingin dia tanyakan sebenarnya, atau yang dia cari gitu ya. Jadi sesuatu yang pengen solusi gitulah ya, tentang solusi dari permasalahannya gitu ya. Pas match dengan ini ya, dengan title yang berupa ini ya, semuanya kebanyakan ini tanda tanya ya lah teman-teman ya. Jadi tanda tanya kayak gini, jadi pas match kayak gitu. Ini aku coba untuk lihat di satu persatu teman-teman. Jadi di videonya gitu ya, memang ini aku buatnya itu ngalir banget teman-teman. Jadi ketika ada pertanyaan nih di satu video yang aku buat di channel lain gitu ya, di channel lain gitu, di situ aku ya tinggal jawab aja. Misalnya di sini katakanlah bagaimana caranya untuk menghidupkan
yang sesimpel itu ya, sesimpel bagaimana cara mengatasi internet yang putus gitu ya, internet kabel yang putus. Nah seperti itu, sesimpel itu gitu ya. Kita tetap jadikan ini jadi pembahasan karena apa? Karena tentu di sini yang tiap orang itu kan berbeda-beda, latarnya itu berbeda-beda, latar pendidikannya, terus lingkungannya, terus dari pemahamannya gitu ya teman-teman, itu berbeda-beda. Di sini kita lebih ke dunia komputer ya teman-teman ya, komputer itu berbeda-beda. Jadi di sini kita tidak serta-merta wah itu kayak pertanyaan itu ya gampang, enggak, karena di lapangan ya teman-teman, di lapangan itu terkadang memang ada yang memang belum tahu kayak gitu teman-teman. Makanya daripada menjelaskan gitu ya, menjelaskan lagi, lebih baik kan dibuat videonya gitu ya. Dan nanti kalau misalnya ada yang tanya itu tinggal diarahkan ke situ. Sebenarnya itu teman-teman, itu salah satu awal terbentuknya si Quizers ini gitu ya, dari itu. Jadi kan kadang itu kan aku ada pertanyaan yang dia datang di manapun ya, entah di tempat kerja ataupun di tempat lingkungan dan lain sebagainya, itu ya tentang ini gitu ya, pertanyaan seputar itu komputer. Nah kayak gitu. Sebenarnya dulu itu pas ini teman-teman, jadi pas ketika ada pelanggan ya, jadi pelanggan yang dia itu kan order dulu kayaknya itu ngebahas tentang YouTube ya teman-teman, karena memang orangnya udah dewasa banget ya, artinya udah apa ya, kayak mungkin 40 atau 40-an lah ya pokoknya teman-teman, seperti itu. Dan ya belum tahu nih bagaimana caranya buat YouTube. Nah kayak gitu teman-teman, buat upload video baru gitu ya, seperti itu. Nah gitu, dan ya itu ya mungkin bagi beberapa orang itu gampang, tapi untuk beberapa orang yang lain kan ya perlu lihat tutorial tuh, kata step by step. Makanya kenapa kok kadang itu ketika kita lihat pembahasan yang di YouTube ya misalnya kayak gitu, mungkin bagi kita itu kayak kita lihat itu, wih ini kan simple banget, kenapa dibuat video kayak gitu aku jadi paham gitu ya teman-teman, kayak gitu itu. Jadi tingkat orang itu berbeda-beda kayak gitu teman-teman, seperti itu. Makanya ketika kayak gitu ya, nah itu udah bener gitu loh teman-teman. Nah yang nggak bener itu ya malah yang kayak pembahasan itu harus seperti apa kayak gitu. Tentu target audiens itu mesti akan berbeda-beda. Ada yang menargetkan itu anak-anak muda atau generasi-generasi yang sekarang ya. Mungkin generasi sekarang itu, kalau kita target generasi yang sekarang itu mesti yang cepet-cepet ya, karena udah terbiasa pakai short video yang ada di TikTok ataupun di kalau YouTube Short mungkin yang baru-baru ini gitu ya, udah terbiasa kayak gitu. Jadi kayak menerima informasi itu cepet banget gitu ya, dan mungkin juga keluarnya juga cepet. Nah seperti itu. Dan karena memang udah banyak banget ya, dan sebenarnya itu juga bisa di web ya, di blog juga gitu ya. Tapi ya itulah variasi konten gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan it's fine gitu ya, seperti itu. Jadi daripada aku bingung mau jelasin lagi, makanya di sini di sini aku mending buat kayak gini aja. Dan ketika aku jalani di sini ternyata juga tidak mudah juga teman-teman, karena di sini tuh kita ngerjainnya sendiri gitu ya. Walaupun di sini tuh kan kita tidak terlalu banyak editing yang neko-neko ya, editing yang kayak ini harus perfect dan lain sebagainya, enggak. Yang penting di sini tuh nemu jawabannya gitu ya teman-teman. Jawabannya misalnya di sini kayak bagaimana cara menggunakan Rock Animator di Chromebook, di situ aku perlihatkan tuh caranya itu dari ketika kita mau buat, kita klik kanvasnya, kita ngelukisnya seperti apa di situ, buka dan lain sebagainya di situ yang berkaitan dengan ini, sehingga memberikan gambaran terhadap orang yang pengen tahu nih caranya gitu ya, tentu seperti ini. Mungkin karena ini Rock Animator ini kan dia berbayar juga, mungkin sebelum orang itu dia pengen beli gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan ini karena ini memang kebut ya teman. Jadi sebisa mungkin aku memang ini agar tidak terlalu kesusahan di sini aku itu teman-teman, seperti itu. Makanya di sini belum
belum tak perindah ya teman-teman, seperti itu. Pokoknya asal ada aja kayak gini teman-teman, seperti itu. Dan ini juga bervariasi karena memang di sini beda ya teman-teman ya sama channel yang dia itu fokus ke satu pembahasan yang lebih ke spesifik niche ya, spesifik niche satu niche tapi spesifik lagi gitu ya teman-teman. Itu sangat berbeda. Biasanya kan itu kalau misalnya niche yang lebih spesifik lagi itu ketika udah dapet penonton gitu ya, mesti akan ada penonton yang loyal gitu ya di situ. Jadi karena memang sudah terarah itu ya, jadi satu niche itu ya teman-teman. Nah tetapi ini berbeda teman-teman. Nah makanya kenapa kok di sini aku tuh tidak mengejar ini ya. Di sini aku jujur aja aku tidak mengejar ini teman-teman seperti ini, karena aku tahu ini bakalan susah banget. Mesti di sini nantinya kalau misalnya di sini ada orang yang dia udah terbiasa niche ya. Jadi kalau misalnya dia itu kayak di sini pembahasan Windows nih, pembahasan Windows di Quizards nih aku suka, oke aku subscribe, nantinya pas aku upload ternyata udah beda nih, bukan Windows lagi nih misalnya kayak itu, ini jadi OBS, terus kok tiba-tiba ada Inkscape, kan dia juga tidak tahu gitu ya teman-teman. Artinya tidak ada minat di situ misalnya kayak gitu. Nah makanya di situ kan aku biasanya akan menyarankan bahwa kalau misalnya di sini ke sini ya, ke Quizards ini tidak harus untuk menonton semuanya. Jadi tiap aku itu upload video ya tidak harus semuanya gitu ya teman-teman. Artinya di situ tontonlah yang memang itu kalian minat di situ gitu ya teman-teman, seperti itu. Jadi misalnya ada permasalahan tentang apa gitu ya, coba sih cari di sini. Nah makanya di sini kan kenapa Quizards gitu ya. Jadi di sini ini sebenarnya adalah salah satu kunci yang ada di sini tuh teman-teman. Misalnya kalian itu ada permasalahan atau sesuatu, karena di sini aku lebih banyak di playlist ya, kalian bisa lihat di sini ya. Di bagian playlist ini kan lebih banyak di pembahasan Chromebook dan Windows nih misalnya. Jadi kalau misalnya pas kalian itu ada sebuah permasalahan yang berkaitan dengan itu, kalian bisa langsung ini, misalnya hard disk error. Nah seperti ini, oke, hard disk error. Nah di sini dia akan langsung nampil nih beberapa pembahasan tentang hard disk yang berkaitan dengan hard disk error gitu. Apakah ini ada yang sama dengan permasalahan kalian di situ? Nah di situ teman-teman. Jadi fungsinya sebenarnya ini gitu ya, seperti itu. Ya ternyata di sini untuk pembahasan tentang Windows ini cukup mendapat atensi. Mungkin di sini untuk 722 subscriber ini dia gini ya teman-teman. Kalau nggak dari si Chromebook ya di Windows ya mungkin seperti itu teman-teman. Dan memang yang paling sedikit di sini adalah yang kayaknya yang ini deh. Sorry. Bagaimana cara kita bisa mencari? Bagaimana cara? Sebentar. Ini di sini ya, playlist lengkap. Nah ini ya keluar. Kayaknya ini yang ini bahkan kalau kalian lihat ini udah 2 tahun. Ini dia hanya mendapatkan 100 penayangan. Terus ini 3 tahun tuh. Ini cuma 325. Terus di sini cara membuat Inkscape seperti fitur power clip. Nah ini hanya 124. Ini udah 3 tahun teman-teman. Jadi ya mungkin karena memang ya thumbnailnya aja kayak gini. Tapi memang di sini untuk Inkscape kayak gini tentu ini ada hal tersendiri teman-teman, biasanya yang jadi perhitungan ya. Ya jadi target audiensnya itu mungkin memang agak lebih harus pressure atau kita harus lebih menekan lagi sih seperti itu teman-teman untuk mendapatkan ini. Lebih ke misalnya kita lebih memperbaiki desain gitu ya. Tapi memang ini kebanyakan ini adalah sebuah problem sih teman-teman yang dibagikan di sini gitu. Ya lebih banyak ke problem dan ya seperti itu, problem mengatasi permasalahan di software gitu ya. Misalnya di Inkscape itu biasanya ada troubleshooting apa gitu ya, di After Effects itu ada troubleshooting apa, dan beberapa ini bagaimana cara membuat ini itu gitu ya, seperti itu tetap. Dan ini yang terbaru itu iPad OS ya, jadi ini menyesuaikannya di pembahasan di Rama Cyber karena itu sudah tambahkan di situ kebetulan. Dan ya di sini masih segini ya, kemungkinan besar ini memang tidak mendapatkan ini karena ini masih baru juga teman-teman di sini. Oke, ini bahas tentang remote desktop. Jadi ini terinspirasi dari salah satu pertanyaan sih yang ada di channel itu. Dan ini perlukah pakai mouse kayak gini teman-teman, seperti itu. Dan ya
Oke, kita akan langsung ngebahas ke ini temuanku yang tadi temuanku yang pas aku tadi itu aku coba untuk merenung gitu ya. Aku merenung di sini. Aku coba untuk lihat nih, teman-teman. Aku coba untuk lihat di video-video yang lama-lama ini. Yang kayak gini. Mau connect ataupun lain sebagainya, matikan, hidupkan lagi. Itu tergantung kualitasnya juga ya kalau alatnya itu. Nah, ini masih lumayan ya, teman-teman. Artinya masih lumayan agak tidak terlalu lama juga gitu ya, tetap seperti ini. Tapi ada yang ya ini tuh langsung teman-teman, jadi nggak kebanyakan langsung, nggak pakai script ya teman-teman. Kita nggak pakai script, kita nggak buat catatan kayak itu, tapi langsung. Makanya kadang itu kan loading ya. Jadi kadang itu kan loading, dan ketika bagaimana caranya untuk mensinkronkan dari pemikiran langsung ke ucapan kita, nah itu ya teman-teman, kadang itu kan agak lama gitu ya teman-teman. Pas aku coba lihat-lihat di sini ya, Di mana letak file infinite sign ataupun infinite? ini kan kalau kalian lihat ini kan 11 menit ya, 11 menit. Dan pas aku coba untuk Painter di Android. Oke, kalau misalnya kita merujuk ke Android versi yang lama bang, itu memang kita bisa melihat langsung di internal storage kita. Di situ mesti ada folder infinite ataupun infinite. Nah sekarang teman-teman itu kebanyakan dipindahkan ke folder. Nah, setelah aku coba untuk lihat lagi nih teman-teman. Aduh, kok ya, aku merasakan ini ada sesuatu yang mengganjal di sini. Ini pembawaanku cukup lama sih ini. Kalau kayak gini ya, ini masih cukup lama untuk membahas sesuatu. Jadi ya aku perlu tingkatkan memang kayak gitu. Jadi lebih cepat itu ya, seperti itu. Dan mungkin di situ kita perlu untuk latihan dulu kali ya. Jadi sebelum kita buat video, kita perlu latihan dulu ya, kita mapping dulu, jadi biar nantinya bisa langsung cek kayak gitu. Dan di sini kita bisa menjadi lebih cepat ya, artinya lebih cepat, tempo kita menjadi lebih cepat. Nah di sini oke, dari ini ya, jadi ketika aku udah coba lihat-lihat di sini, Oke. aku udah evaluasi teman-teman dari sini, wah ini ngeri juga sih, karena ini ada juga yang sudah. Jadi kalau kita lihat di populer ya, jadi misalnya nah ini ya, jadi kayak 3 menit ini biasanya yang cepet-cepet nih, jadi dia akan langsung view-nya biar akan panjang. Nah, kayak ini ya teman-teman ya, di sini bagaimana solusi mengatasi tombol keyboard Chromebook. Nah ini sebenarnya dari 2 tahun ya teman-teman. Jadi kadang itu kan ada yang jawaban itu sesuai dengan apa yang saya pahami di waktu itu gitu ya teman-teman. Dan mesti nantinya akan ada update lagi. Misalnya di sini tentang keyboard Chromebook ya, kita kayaknya udah bahas beberapa nih. Jadi kalau misalnya di sini kalian pengen mendapatkan solusi yang terbaru teman-teman, di sini kalian perlu coba untuk cek ya teman-teman, di sini cek. Jadi untuk yang terbaru gitu ya, yang terbaru biasanya ya teman-teman. Jadi biasanya yang terbaru itu adalah sesuatu yang memang final gitu ya. Kalau kalian itu pengen langsung cek mendapatkan solusi yang benar-benar final gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian pengen lihat step by stepnya gitu ya, karena kadang kan itu memang misalnya ya di beberapa kasus itu beberapa orang itu dia case-nya kan berbeda-beda. Misalnya di situ dia cocok pas waktu pengetahuanku pas waktu itu gitu ya, seperti itu. Dan ketika dia menerapkan hal itu udah langsung beres gitu ya teman-teman, seperti itu. Tapi ada yang tetap nggak bisa gitu ya, sampai di pembahasan yang terbaru kayak gitu, misalnya kayak gini. Nah jadi kita bisa lihat nih di sini nih, 1 tahun, 2 tahun, 8 bulan, 10 bulan ya, cari aja yang terbaru gitu ya, tentunya yang terbaru gitu ya. Dan ini aku jadi merasa bahwa wah ini dari bahkan dari ini ya, yang ini ya terutama ya 26.000 orang di sini dia. Karena ini aku juga udah lihat nih, aku lihat kembali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Quizsearch. Ya. Nah, jadi ini bukan di Rahman Cyber ya, di Quizsearch. Oke teman-teman, jadi di sini tuh ada teman kita ya, Mas Abdul Gofar. Dia itu kan udah lama nggak pakai Chromebooknya ya teman-teman. Jadi Chromebooknya itu kan lama banget. Nah, ini
ini yang udah nonton dan komen itu, ini memang benar-benar sabar ya teman-teman ya, benar-benar sabar. Ini 18 menit ya, 18 menit tadi dipakai di sini untuk kenapa kok bisa seperti itu. Nah, ini 2 tahun yang lalu gitu ya, 2 tahun yang lalu berarti ini aku posisinya itu kan aku beli Chromebook dan mulai pembahasan Chromebook itu 2021 ya teman-teman. Jadi itu udah berarti 2 tahun, 2022 itu 2023 ya teman-teman, seperti itu. Dan itu masih pas waktu-waktu itu tuh ada problem tentang keyboard ya teman-teman ya, itu seperti itu. Dan ya pada akhirnya di sini di pembahasan terbaru di sini kita mengganti kita mengganti keyboard yang kita miliki gitu ya. Jadi Chromebook itu udah bener-bener itu udah error gitu ya, dan kita ganti pakai eksternal gitu ya, pakai Bluetooth, just like that teman-teman. Dan beberapa step-stepnya yang di pembahasan terbaru tentang itu. Jadi kalau saya pengen langsung mendapatkan solusi yang aku sekarang di situ, tentu bisa lihat di situ. Nah, tetapi kenapa Bang itu yang lama itu kenapa kok nggak di hidden? Nah, seperti itu karena di sini aku dulu kan juga membuat itu teman-teman, dan untuk mencapai ini saat ini pun juga itu berawal dari yang itu gitu ya teman-teman. Coba bayangkan kalau misalnya di sini tuh aku dulu itu aku tidak membuat itu gitu ya, katakanlah seperti itu ya. Itu kalau misalnya di sini kita bicara tentang konten kreator ya teman-teman, konten kreator. Kalau aku tidak membuat itu, tentu ini aku tidak bisa nge-reach beberapa subscriber yang ada di sini, atau beberapa pelanggan, atau nge-reach beberapa orang yang dia itu memiliki problem tentang itu gitu ya, seperti itu. Sehingga bisa jadi dari pembahasan yang sudah aku bahas gitu ya, itu membuat beberapa orang itu berpikir nih, memikirkan solusi yang lain gitu ya, sehingga bisa jadi mereka mendapatkan solusi sendiri gitu ya, seperti itu dari apa yang sudah kita bahas. Nah, itu bisa aja terjadi gitu ya teman-teman. Dan ya efeknya itu tadi teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini katakanlah aku baru buat sini ya, tentu itu nanti juga akan susah, kecuali misalnya kalau kalian itu mungkin ada kenalan gitu ya, ada orang dekat yang dia sudah punya subscriber yang tinggi, ataupun kalian kenal seseorang gitu ya, dan kalian di reach out di sana gitu ya teman-teman. Nah, itu akan lebih mudah ya. Mungkin kalian tinggal buat satu video saja gitu ya, satu video yang itu benar-benar oke gitu ya, tinggal nanti ya proses di belakangnya kita kan nggak pernah tahu ya teman-teman, seperti itu. Dan ya itu bisa jadi juga faktor dari yang sekarang ya. Jadi untuk algoritma YouTube yang sekarang ini, dimana kalau misalnya videonya itu misalnya dari satu orang nih, jadi ketemu satu orang dia nonton full, nah itu berpengaruh banget nih. Nah, apalagi kalau misalnya satu orangnya itu dia memiliki subscriber yang banyak, dia nonton itu. Nah, tentu itu akan bisa menjadi sebuah efek yang cukup mengerikan, cukup wow gitu ya, dimana nantinya itu akan bisa langsung tersebar luas gitu ya, dan cepat. Apalagi ditambah dengan editing yang baik dan videonya itu cepat ya, karena memang kebanyakan sekarang itu kan pengguna ini ya. Kalau misalnya di sini aku lihat di perbandingan banyak usia penonton ya. Nah, ini generasi Z ya, generasi Z itu menempati hampir sebagian besar, jadi banyak banget teman-teman. Jadi makanya kalau misalnya di sini untuk YouTube kebanyakan ya konten kreator sekarang itu mereka bakalan membuat sebuah video yang cut, jadi banyak sekali potongannya, jadi biar tidak gampang bosan gitu ya. Dan ya saya paham itu teman-teman, saya benar-benar paham itu. Tapi di sini memang aku pengen natural aja di sini teman-teman. Jadi mungkin itu bisa jadi di channel yang berbeda ya teman-teman. Tapi yang jelas ya itu tadi teman-teman ya. Jadi tidak gampang bosan ya. Jadi gampang bosan kalau misalnya di sini katakanlah nih di video ini, itu kan dia hanya ngeliatin laptop aja kayak gini ya.
itu kan gampang bosan teman-teman, dan apalagi kalau misalnya agak lambat itu ya, itu mesti akan bosan. Makanya di sini sebagian besar di channel Quizards dan beberapa channelku lainnya itu rentang umur ya nonton itu biasanya dari 20 tahun ke atas ya, 25 tahun ke atas itu ya, itu kebanyakan. Dan aku sangat jarang sekali untuk menjangkau generasi Z ya, artinya yang generasi yang sekarang, karena ya memang itu ada channel yang itu ya, yang dia bisa menjangkau generasi Z tapi short. Cuman ya itu tadi, karena memang terbiasa teman-teman, generasi Z itu ya, generasi yang sekarang ya 18 sampai 24 tahun ya sekarang itu, dan generasi setelahnya itu karena ada banyak sekali informasi gitu ya di muka bumi ini, dan mungkin beberapa yang jadi rangkuman ya, jadi langsung dirangkum, jadi padatkan gitu ya, jadi satu pembahasan yang itu cepat banget gitu ya, karena memang daya tangkapnya itu cepat banget gitu ya, terbiasa kayak gitu. Maka mereka akan cenderung akan nyaman dengan channel yang dikonsep semacam itu gitu ya teman-teman, seperti itu. Sehingga mungkin untuk channel-channel baru itu bisa jadi sebuah acuan gitu ya, dimana nantinya itu akan bisa menjadi lebih cepat untuk naik. Misalnya ya, tidak ada faktor-faktor lain kayak yang tadi ya, misalnya ada kita kenalan orang yang dia memiliki subscriber banyak gitu ya, atau yang udah jadi artis kayak gitu ya, seperti itu di YouTube ya misalnya kayak gitu. Selain itu ya, jadi ada banyak sekali faktor, tapi kalau misalnya punya banyak sekali faktor itu tadi, itu tentu akan menjadi jauh lebih mudah, atau membuat channel baru pun itu akan jauh lebih mudah gitu ya teman-teman. Apalagi kalau kita sudah memang sudah dikenal ya di beberapa gitu ya, atau kita udah punya basis sendiri gitu ya, teman-teman, punya basis sendiri gitu. Dan ya itu, jadi saya itu coba untuk evaluasi di sini, dan itu aku juga masih belum tahu penyebab pastinya gitu. Yang jelas ketika terjadi seperti itu gitu teman-teman. Dan ini aku juga kayak pas aku coba review itu kayak waduh iya ya, jadi aku jadi ngukur kemampuanku sendiri nih di sini. Kayaknya aku masih perlu harus improve terus ini ya, masih improve untuk itu, misalnya tadi ya, bagaimana cara menyampaikan pemikiran itu bisa menjadi lebih cepat dan langsung pas dalam apa ya, artinya ketika kita itu dihadapkan pada situasi yang langsung itu kita bisa menjadi lebih ketika kita membuat sebuah pembahasan itu lebih terarah dan langsung tek gitu ya teman-teman, seperti itulah ya. Gitu, jadi langsung sehingga nantinya kita bisa menjadi lebih cepat gitu ya dalam pembawaan kayak gitu, dan meminimalisir kesalahan gitu ya. Dan kalau misalnya kita udah meminimalisir kesalahan, tentu itu akan mempermudah sekali ketika kita itu editing ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu tadi itu aku ngomong salah nih ya, ini harus dikat, tidak harus kayak gitu, karena kita ketika udah pede tadi udah bener, sudah tinggal kasih intro, beres, intro outro dah, upload, intro outro upload kayak gitu teman-teman. Nah seperti itu. Dan oke, di sini penutup ya, conclusion ya di review kali ini. Di sini aku sadar ya teman-teman, jadi mungkin di sini aku perlu improve lagi untuk si Quizards, dan untuk mengatasi hal itu teman-teman, ini kan udah terlanjur nih semuanya yang ada di sini nih, kalian bisa manfaatkan fitur ini teman-teman. Jadi di sini aku udah coba sendiri teman-teman, tadi itu aku udah coba udah coba misalnya pembahasan ini nih. Nah seperti ini, jadi intuku tempoku kurang cepat teman-teman, jadi kalau misalnya di sini kalian ya seperti itu teman-teman. Ini kan ada 16 menit ya, 16 menit mungkin untuk beberapa ya, karena dia geser, jadi kalau misalnya terlalu kompleks itu nanti akan kelihatan. Nah itu ya teman-teman, mungkin untuk yang kelihatannya ini kok lama banget gitu ya teman-teman, kalian bisa manfaatkan ini nih. Jadi ini ada fasilitas kita di bagian setelan ya, jadi ketika kalian nonton video di YouTube setelan, nah di sini ada kecepatan pemutaran. Nah kalian lihat di bagian sini ya, ikonnya aja, kalau misalnya nanti ada kalau di YouTube kalian itu bahasa Inggris kayak gitu ya,
Jadi di sini teman-teman, ini di speed ya atau kecepatan pemutaran. Ini kan normal nih. Kalian bisa ganti ke sini nih, ke kayaknya yang paling bagus ini 1,5 ini masih oke. Kalau itu editan, jadi kita perlu manipulasi lagi gitu ya tuh. Tapi di sini akan lama, sehingga di sini aku akan tunjukkan kalau misalnya di sini kita blok kayak gini, ini kita mau hilangkan, nanti akan jadinya kacau kayak gini. Nah, atau di sini itu masih bisa sampai ini teman-teman, sampai 1,75 ini. Di sini, oke. Kalian bisa lihat di sini, ini hilang, bener hilang tapi kacau. Baik, nah, oke, kita bisa undo di bagian bawah, ya, undo. Kalau sudah kita Tuh. Nah, jadi ketika aku coba untuk bandingkan teman-teman, wah kayaknya ini cocok ini yang ini Kak. Jadi makanya di ini di conclusion ini ya, di kesimpulan ini, di evaluasi kali ini gitu ya, di sini kenapa kok ini tak letakkan di intent bisnis kayak gitu ya, karena ini berkaitan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mungkin kalian itu di content creator ya teman-teman ya, mungkin itu bisa jadi salah satu sesuatu nih teman-teman yang mungkin oke, di situ kalian bisa mencoba untuk improve nih dari apa ya, ini barat kata itu kayak apa yang aku sudah lalui ini kalian bisa improve nih, seperti itu tuh. Seperti itu, crop, apalagi crop gampang banget. Di sini kalian bisa sesuaikan dengan, ini udah ada template beberapa aspek review-nya. Ini di sini kalian ganti. Nah, gitu teman-teman. Jadi sekaligus di sini kita berbagi pengalaman ya dengan ini teman-teman di sini di intent business. Oke. Jadi ada beberapa fitur yang ada di sini yang bisa dimanfaatkan sih sebenarnya. Gitu. Dan ya mungkin untuk yang ke depan di sini kita pengen lebih ini ya, kita lebih tingkatkan, jadi kayaknya lebih ke kita belajar dulu lah ya, belajar dulu tidak langsung gitu ya, tidak langsung ini harus ke sini, kayaknya harus belajar dulu agar ketika kita itu menyampaikan sesuatu di sini bisa menjadi lebih padat, cepat ya, seperti itu sih ya. Nah tentu di sini karena aku udah lihat di sini ya, basis kita perlu lihat juga kalau misalnya kita ini misalnya kalian udah berada di pertengahan, ini kan udah, ini tidak awalan lagi teman-teman, jadi udah pertengahan kayak gini, hitungannya kayak gitulah ya, pertengahan. Kalian kan itu nantinya kan akan kalian bisa lihat demografi, terus usianya ya, usia yang nonton itu berapa gitu ya teman-teman ya, kebanyakan gitu ya teman-teman ya, di situ. Yang jelas itu tadi teman-teman. Jadi untuk yang generasi, kalau misalnya kalian menargetkan generasi Z, itu tentu itu tadi ya teman-teman. Jadi lebih cepat gitu ya teman-teman. Mereka itu pengennya lebih cepat. Jadi lebih cepat. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang wah ini lambat banget nih, itu udah bosan banget, udah bosan teman-teman. Nah berbeda untuk yang mungkin ya ini berbanding terbalik ya teman-teman. Kalau misalnya targetnya itu kalian 30 tahun ke atas ya, misalnya orang-orang yang 30 tahun ke atas, itu kan tentu kalau misalnya kadang ada beberapa orang yang memang ketika nonton video yang cepat-cepat itu pusing gitu ya teman, seperti itu. Dan nah itu memang ada sendiri nih dari pengalamanku membuat channel gitu ya. Jadi pas aku buat cepet ya, tapi tak cepatkan teman-teman, jadi video itu tak cepatkan, speednya tak cepatkan, ekstrim gitu ya, tentu seperti itu ya, agak ekstrim tapi tidak ekstrim banget. Nah itu ada yang wah ini kecepatan gitu ya, dia seperti itu, kecepatan jadi nggak jelas gitu ya, seperti itu ya, agak dilema sebenarnya teman-teman. Dan mungkin aku akan coba untuk tingkatkan tapi tidak terlalu cepat-cepat gitu ya, tidak seperti itu sih, kayak gitu, sehingga di sini nanti bisa dimanfaatkan untuk ini ya. Mungkin jarang yang ngebahas tentang hal ini gitu ya. Jadi untuk memanfaatkan kecepatan di sini sehingga itu nanti bisa menjadi lebih bisa menikmati sebuah video gitu ya. Terutama di sini kalau misalnya mencari sebuah solusi, karena kadang kan kalau udah kayak gini mesti nanti ujung-ujungnya akan ngejah-ngejah, dan itu malah jadi nggak mendapatkan ini teman, jadi nggak mendapatkan pembahasannya nih, jadi solusi dari pembahasannya. Detail itu detail gambar ini ya, detail penasaran ini kita bisa atur ini ya, luahnya sama ini ya, kita nggak tahu juga ya, orang itu kan kadang asal upload buat nah seperti ini. Nah seperti itu teman-teman di situ ya. Ini jadi spesial di 401 video ya berarti gitu. Dan mungkin nanti aku akan coba untuk berbeda untuk di formatnya ini, jadi untuk meningkatkan agar menjadi lebih cepat lah ya, seperti itu, sehingga durasinya itu nggak kelihatan panjang ini 15
15 menit gitu ya. Saya akan bisa hafal sendiri bro kalau biasa lihat kayak gini. Pokoknya kalau teknologi yang penting itu biasa bro. Jadi ketika kita hanya cuma membaca dari panduan yang ada di buku aja itu nggak cukup ya teman. Jadi memang kalau saya pengen kita mau benar-benar pengen bisa menguasai, kita memang harus punya gitu loh. Makanya beruntung kalau misalnya kalian punya gitu teman, seperti itu aja. Kalian bisa menghafal teknologi tersebut seperti itu. Termasuk kayak gini tuh ya teman. Itu kan terbiasa sendirinya ya, dengan sendirinya. Berbeda kalau kalian menghafalkan di textbook saja. Nah, ini kayaknya tak cepet karena teman, tapi suaranya jadi kurang natural gitu ya. Kurang natural tanpa kalian praktek itu akan berbeda banget. Kurang natural, sehingga di sini kalau misalnya kita normal ya. Advanced setting ya, advanced setting. Sorry, enggak teman-teman, bukan Setting. Terus di sini ada. Nah, kalau kayak gini tuh berarti kecepatan teman-teman. Jadi misalnya kayak tadi kan kayak suaranya jadi kurang natural, berarti kalian bisa kecilkan dua lagi. ya teman-teman. Jadi ada private sama public. Nah, ini lebih natural nih, seperti itu. Ini ada pengaturan untuk semuanya. Nah, pada bagian ini nih. Nah, berarti memang untuk si Quixote ini paling cocok ini teman-teman ya, paling cocok di kecepatan pemutarannya itu 1.5. Ya, 1.5 teman-teman untuk pemutarannya. Tinggal on kan aja semua gitu loh, gampang ya, on. Kalau network discovery ini kalian on kan juga, maka komputer yang lain yang berada di dalam satu network atau satu router kalian itu akan bisa mendeteksi itu ada komputer lain yang share, yang bisa diakses gitu ya. Kalau misalnya tidak ada password protected, maka akan bisa mengakses file yang di-sharing. Nah, seperti itu. Tapi kalau ada password protected di sini, maka itu tidak akan bisa masuk kalau tidak memasukkan itu ya, atau username passwordnya itu salah, dia tidak akan bisa masuk. Nah, seperti itu tuh settingan ini. Nah, kalau misalnya kalian tidak perlu ribet untuk masalah password ya, kalau misalnya ada yang mau transfer file kayak gitu, ya ini tinggal kalian matikan saja seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Itu untuk yang saat ini ya. Jadi emang kita perlu untuk meningkatkan itu. Jadi mungkin ini ke depan itu evaluasinya adalah kita perlu tingkatkan ini koneksi jaringan ya atau network. Oke, jadi untuk kecepatan normal masih kurang. Jadi seperti itu perlu improve lagi sih, seperti itu bisa menjadi lebih cepat gitu ya, seperti itu teman-teman. Memang gak susah kalau misalnya tidak kita itu baca. Makanya kalau misalnya kita baca gitu ya, baca yang kemarin itu kan kita juga ada itu ya teman-teman, yang di pembahasan di Intent Business yang kita ngebahas tentang tulisan blogku gitu ya, seperti itu. Jadi itu aku menjadi lebih mudah gitu ya. Jadi ketika ada udah ada itu teman-teman, aku tinggal baca poin-poinnya, jadi tidak baca semuanya, artinya poin-poinnya di situ itu udah lebih terarah dan aku menjadi lebih pede gitu ya. Jadi pas mau ngomong tentang itu, jadi kayak kita itu merangkai puzzle-nya itu menjadi lebih gampang. Nah gitu sih teman-teman, itu sih. Oke, itu di Quixote ya untuk saat ini, Quixote. Dan oke, ini memang tidak disarankan sih teman-teman yang seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian content creator ini untuk buat seperti ini tuh ini agak kurang disarankan kalau misalnya teman-teman itu ya tidak tahan banting ya teman-teman ya. Kenapa? Karena ini mesti bakalan lama banget dan itu kayak meloncat-loncat itu ya. Jadi view-nya itu tidak stabil. Berbeda kalau misalnya kalian itu ke niche yang tertentu gitu ya. Nah, itu akan lebih stabil. Nah, sayangnya di sini aku kurang bisa untuk fokus gitu ya di utama. Mungkin aku bisa buat lagi untuk channel yang lainnya gitu, yang lebih ke niche tertentu gitu ya. Tapi di situ aku tuh kayak tiap orang itu berbeda-beda ya. Jadi aku harus punya ini gitu ya. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau untuk aku sendiri itu aku harus punya sesuatu yang bisa menampung pemikiranku semua gitu yang ada di benakku gitu ya, seperti itu. Gitu. Makanya Dina aku buat ini teman-teman. Dan untuk yang lain-lainnya, karena kita kan buat channel itu kan gampang teman-teman ya. Buat channel itu gampang, tetapi mengembangkannya yang susah itu ya. Makanya itu tadi ketika kita di sini yang penting agar aku itu tidak ini ya. Di sini tuh nantinya agar kayak aku kan udah punya itu, aku udah punya pembahasan yang global. Nah, itu ya teman. Jadi aku bisa membahas yang lebih spesifik nih, lebih spesifik di channel yang baru kayak gitu. Nah, seperti itu yang mungkin aku akan menggait di channel yang baru lagi. Jadi tidak harus di sini ya, harus ketika aku buat channel baru gitu harus dipromosikan di sini gitu, harus dikaitkan di sini, enggak teman-teman. Tapi yang di sini memang aku always connected ini memang 3 itu teman-teman. Jadi yang Rahman Cybercom dan Quixote ini gitu ya. Jadi memang udah tak buat ini, tak desain seperti ini teman-teman. Agar apa? Agar di sini tuh ini lebih tertata untuk aku sendiri teman-teman di sini.
Tapi ini dari Rahman Cybercom ini tuh dia juga tidak spesifik ya niche-nya, ya tidak berdasarkan niche lah. Pokoknya ini tetap sama. Ini beberapa pembahasan yang ada di sini, tetapi ini lebih condong ke software, ini lebih condong ke hardware, dan ini ke pertanyaan ya, tetap seperti itu, lebih ke situ. Jadi itu sudah tak desain sedemikian rupa agar aku tidak lebih semrawut kalau tak campur-campur dari satu di sini, untuk menampung itu semua gitu ya teman. Karena untuk yang Rahman Cybercom ini dia lebih banyak berinteraksi ke affiliate ya teman, afiliasi dan ya lainnya, pokoknya lebih ke arah itu ya teman, seperti itu. Sedangkan ini berbeda gitu sih. Oke, dan ya tiap orang tuh punya yang berbeda-beda ya, yang role yang berbeda, tidak harus sama kayak gini teman. Jadi kalian perlu coba untuk lihat ya, kira-kira kalian itu cocok yang seperti apa gitu. Jangan pernah paksakan gitu ya teman. Jangan pernah paksakan aku harus seperti itu nih. Nah seperti itu, jangan pernah paksakan seperti itu. Jadi di situ kalian kenali dulu. Jangan sampai nanti ketika di sini ya aku bilang kayak gini, langsung kalian tuh buat kayak gini, nanti malah mengacaukan semuanya. Sesuatu yang sudah kalian buat malah jadi kacau, dan aku tidak ingin hal itu terjadi. Tapi kalau misalnya pas tiba-tiba kalian itu, wah ini sama nih, aku juga sama nih, jadi nah misalnya kayak gitu ya, why not, kenapa tidak gitu ya. Jadi tiap orang itu berbeda-beda. Ada yang orang itu dia itu kesulitan untuk fokus satu gitu ya, kesulitan untuk fokus ke satu bidang teman-teman. Biasanya adalah cenderung orang-orang yang dia itu tidak ada dekengan. Artinya apa? Artinya dia pengen memanfaatkan peluang sebanyak mungkin gitu. Jadi dia tidak tahu peluang mana yang akan berhasil. Nah seperti itu, makanya dia berusaha untuk menguasai banyak hal. Nah kayak gitu sih teman-teman. Biasanya orang-orang yang cenderung seperti itu dia akan lebih ke plural atau lebih ke dia pengen menguasai banyak hal lah, pengetahuan skill dan lain sebagainya gitu ya. Berbeda dengan biasanya beberapa orang yang dia memang sudah ada ini ya, sudah ada apa ya, kalau di sini backup lah ya, backup finansial kayak gitu ya. Artinya dia udah nggak mikirin kayak gitu ya, jadi dia bisa lebih fokus gitu ya. Misalnya dia tuh suka desain gitu ya, hari-harinya itu udah desain aja kayak gitu, udah desain, dia punya jadi profesional lah. Itu beda lagi teman, dan ya makanya itu aku bilang apa ya, itu berbeda-beda tiap orang itu, dan itu tidak salah juga, tidak ada yang salah gitu. Itu berbeda-beda. Makanya di situ kadang ada beberapa yang udah jadi spesialis kayak gitu ya. Ya itu adalah salah satu buktinya gitu ya teman. Jadi ada yang dia orang itu dia bisa spesialis sih. Nah bayangkan kalau misalnya orang yang posisinya seperti ini itu berusaha ke situ, dan belum tentu itu ketika kita itu mencoba untuk fokus ke satu bidang itu dia akan bisa menghasilkan. Nah belum tentu juga, dan itu mesti dalam prosesnya akan ada pikiran-pikiran banyak banget. Nah gitu sih teman-teman, akan ada banyak pikiran-pikiran yang banyak yang itu membuat tidak bisa fokus. Nah berbeda kalau udah tenang gitu ya, oke, udah fokus ke kreativitas ataupun ke misalnya pas ke misalnya saya ke elektronika gitu ya, misalnya gitu ya, lebih fokus ke robotik gitu ya misalnya kayak gitu, atau ya pemrograman mesin learning kayak gitu misalnya kayak gitu, AI yang sekarang itu ya fokus ke situ kayak gitu. Nah gitu di sini kalau orang-orang kayak aku di sini teman-teman ya, yang modelan kayak aku itu seperti itu, tipe seperti itu, benar-benar nggak bisa fokus ya, nggak bisa fokus teman-teman, benar-benar nggak bisa fokus. Karena di sini yang fokusnya adalah apakah itu bisa menghasilkan uang. Nah itu aja sih teman-teman. Jadi intinya itu, apakah itu bisa menghasilkan uang, just like that. Itu makanya kebanyakan orang-orang yang kayak aku ini mesti akan mengarah ke bisnis ya, ke bisnis seperti itu, lebih banyak ke bisnis. Walaupun untuk yang lainnya juga sama aja ya teman-teman ya, semuanya juga bisa mengarah ke bisnis juga gitu ya, gitu. Alright, dan oke, kira-kira itu untuk ulasan kita kali ini. Kita coba untuk perbaiki diri gitu ya di sini, untuk research, dan sepertinya kita memang perlu untuk lebih cepat ya, evaluasi kali ini bro.
dan oke, semoga kita bisa menambah yang lebih banyak dan lebih baik lagi gitu ya. Alright, dan bye bye. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi